Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dan hari ini adalah hari pertama kita di tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2023. Dan bicara tentang tahun baru, topik yang sering kali muncul di awal tahun adalah rencana, resolusi. Apa resolusimu di tahun yang baru? Apa rencanamu di tahun yang baru? Dan itu yang akan kita renungkan minggu ini di dalam kita memulai tahun yang baru. Saya membuat judul firman Tuhan pagi ini, membuat rencana kehidupan. Yuk kita mau buka, kita renungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dan sembari Bapak Ibu Saudara membuka ayat-ayat ini, berbicara tentang rencana, berbicara tentang resolusi, seringkali manusia itu berada di dua ekstrim. Ada ekstrim pertama yang berkata, halah, ngapain sih bikin resolusi? Ngapain sih bikin rencana-rencana? Kalau nggak kejadian nanti malah kecewa. Kalau nggak kejadian nanti malah sedih. Udahlah, hidup itu ngalir aja. Padahal kalau mengalir itu, saudara tahu aliran air itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Jadi kalau orang yang cuma ngalir aja, ya pasti dia akan hidupnya degradasi, pasti akan menurun. Ngalir aja. Tetapi ada ekstrim yang kedua, ekstrim yang semuanya direncanakan sedetail mungkin. Pasti akan terlaksana. Udah, pokoknya ikuti saja rencanaku, pasti akan terlaksana. Seolah-olah apa yang dia rencanakan pasti kejadian. Lah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita ada di ekstrim yang pertama tadi atau ekstrim yang kedua? Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan membuat perencanaan kehidupan. Kita baca bergantian Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saudara membaca ayat ganjil, semua pasti sudah dapat, amin. Saudara baca ayat ganjil, saya akan baca ayat genap. 1, 2, 3. Jadi sekarang, dari kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kotaamu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berada setelah mendapatmu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berusaha. Amin. Saudara, sebelum kita membahas dengan rinci ayat-ayat yang kita baca, saya mau memberitahukan konteks dari Yakobus pasal 4 ini. Ini adalah surat ditujukan bagi siapa? Di sini dikatakan kemungkinan besar yang dimaksudkan dari ayat 13 sampai 17 ini adalah orang-orang yang berdagang. Dan kemungkinan besar ini juga adalah orang-orang kaya. Dan kita menemukan rencana yang sangat rinci, rencana yang sangat detail, karena orang ini berkata apa? Hari ini atau besok kami berangkat. Jadi dia udah tahu kapan waktunya. Dia juga udah tahu tujuan kemana dia mau pergi. Dia mau pergi ke kota Anu. Dan dia juga udah tahu berapa lama dia akan pergi. Berapa lama di situ? Setahun. Kami akan tinggal setahun. Dan bahkan dia juga udah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan apa? Berdagang. Dan selain itu dia juga udah tahu hasil yang akan dia peroleh, dikatakan serta mendapat untung. Wah, ini adalah perencanaan yang sangat detail. Saya nggak tahu apakah saudara termasuk orang yang sering membuat perencanaan. Saya termasuk orang yang suka membuat rencana. Setiap malam saya selalu membuat perencanaan besok saya akan ngapain aja.
Setiap setahun, dalam setahun saya mau berencana membaca berapa buku saya harus selesaikan. Saya mau tulis pengajaran tentang topik apa saja selama 1 tahun. Saya buat rencana dengan detail. Kalau ke supermarket atau ke pasar, saya buat rencana. Saya mau beli A, B, C, D supaya enggak kelebihan budget. Karena kan kalau ibu-ibu itu, ih bagus ya, aduh ih murah. Jadi akhirnya tahu-tahu budgetnya lebih ya. Saya biasa membuat perencanaan juga dengan detail seperti ini. Lalu waktu saya membuat perenungan ini, pertanyaannya terus, apakah tidak boleh membuat perencanaan? Boleh nggak sih kita bikin perencanaan? Saudara, Alkitab tidak anti dengan perencanaan. Bahkan Alkitab justru mewajibkan. Yuk kita lihat dulu di dalam Lukas pasal 14 supaya kita memahami di mana kita seharusnya melakukan. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 32. Ya, ayat 28 tolong dibaca. 1 2 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, saudara, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mau mengikuti dia. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ngikutin aku, coba kamu pikir dulu, kamu buat perencanaan dulu. Jangan sampai kamu mengikuti aku terus tiba-tiba di tengah jalan kamu berhenti. Seperti orang yang membuat menara, tidak merencanakan, tidak bikin anggaran, terus buat menara, tengah-tengah perjalanan gak punya uang lagi dan akhirnya menaranya berhenti. Begitu juga pada saat mau berperang, raja itu harus bikin strategi, bikin perencanaan, bikin perkiraan-perkiraan apa yang harus dia lakukan. Ternyata Tuhan Yesus sendiri mewajibkan kita untuk membuat perencanaan. Ingat, pada saat kita tidak membuat perencanaan, seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill, dia berkata, orang yang tidak membuat perencanaan sedang berencana untuk gagal. Orang yang tidak membuat perencanaan, dia sedang merencanakan dirinya untuk gagal. Kalau kita nggak punya rencana apa-apa dalam hidup ini, kita nggak punya rencana apa-apa dalam setahun, nanti tiba-tiba udah tahun berganti tahun, umur bertambah dan saudara nggak melakukan apa-apa. Alkitab berkata kita wajib melakukan perencanaan. Tetapi pertanyaannya lah, terus masalah di dalam Yakobus tadi apa? Terus masalahnya apa dong dengan orang yang di Yakobus pasal 4 tadi? Bukankah dia membuat perencanaan? Bahkan dengan detail, bahkan dengan perincian yang baik. Terus masalahnya apa dong? Kita juga harus membuat perencanaan. Kita bukan orang yang ekstrim pertama tadi, udahlah hidup ngalir aja, udah hidup gini-gini aja. Enggak, saudara. Tuhan ingin kita membuat sebuah perencanaan. Tetapi apa yang menjadi masalah di dalam kita merencanakan? Nah, kita mau bahas ada 3 hal yang seringkali manusia salah di dalam kita membuat resolusi, di dalam kita membuat perencanaan, dalam apapun itu. Yang pertama, boleh tolong dibacakan Yakobus pasal 4 tadi, ayat 13 sampai 14. Apa sih masalahnya di dalam orang yang membuat perencanaan di Yakobus pasal 4? Tolong bantu saya bacakan ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Iya. Di sini dikatakan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, membuat perencanaan dengan detail itu bagus dan harus. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita ini punya keterbatasan. Kesalahan yang pertama pada saat manusia membuat perencanaan, kita ini seringkali tidak menyadari keterbatasan kita. Kita tidak sadar bahwa manusia ini terbatas. Terbatas untuk apa? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita memiliki keterbatasan untuk tahu. Jangankan setahun. Di sini kan dia bilang, kami akan tinggal setahun. Jangankan setahun. Hari besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pernah mendengar kabar bahwa seorang teman atau kenalan yang tadinya sehat, nggak pernah sakit, kayaknya makannya oke, olahraganya teratur, tiba-tiba meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kan, 2020. Indonesia waktu itu dikejutkan dengan seorang aktor yang gagah, ganteng, six pack karena suka nge-gym, saudara, sehat, nggak pernah ada riwayat sakit, namanya Ashraf Sinclair. Saudara tahu ya, itu suaminya BCL. Tiba-tiba tengah malam dia tidak bisa bangun lagi karena serangan jantung. Nggak pernah bangun sama sekali. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita terbatas dalam hal apa? Dalam hal mengetahui. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan tidak cuma mengetahui, saudara, kita juga terbatas untuk mengontrol apa yang akan terjadi. Kadang-kala kita tahu sesuatu akan terjadi, tapi tetap aja kita nggak bisa kontrol. Beberapa hari yang lalu, BMKG memberikan berita bahwa beberapa hari ke depan akan ada cuaca ekstrim yang akan terjadi. Semuanya udah tahu akan ada terjadi seperti itu. Tapi kemarin teman-teman saya di Semarang bikin story, bikin pengumuman bahwa Semarang banjir dan banjirnya rata dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak bisa kemana-mana. Padahal waktu itu akhir tahun kan, mereka mau pergi menikmati akhir tahun lah. Ternyata meskipun mereka sudah tahu, mereka nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi. Pandemi yang puji Tuhan kemarin Pak Jokowi sudah mengakhiri PPKM. Pandemi yang sebenarnya sudah terjadi 2020 kemarin sebenarnya itu sudah pernah diprediksi banyak ahli. Bukan cuma Bill Gates yang videonya sempat viral, tapi juga waktu saya pelajari sejak muncul flu burung, muncul penyakit Mars, sebenarnya ahli-ahli sudah berkata akan ada kemungkinan terjadi pandemi secara global. Mereka tahu kemungkinan akan terjadi, tetapi tetap saja tidak siap dalam menghadapinya. Tetap saja tidak bisa mengontrol apa yang terjadi. Dan itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena di dalam Yakobus pasal 4 tadi dikatakan apa? Hidupmu itu sama seperti uap. Saya tahu uap. Berapa lama uap bisa bertahan? Tidak lama itu seberapa lama? Beberapa detik. Saudara mungkin pernah membaca di dalam Mazmur bahwa manusia diibaratkan seperti bunga rumput, ya. Di mana bunga rumput itu kemuliaannya hanya sehari. Kalau ada angin kencang, bunga itu akan layu. Tetapi Yakobus memberikan gambaran yang jauh lebih buruk daripada bunga rumput. Bunga rumput itu sehari, tetapi ini uap. Uap itu hanya beberapa detik udah hilang, saudara. Dan kita harus sadar bahwa kita ini terbatas. Kalau saudara dan saya berusaha mengontrol segala sesuatu, mengontrol semuanya, saudara dan saya akan jatuh di dalam kekhawatiran
dan di dalam ketakutan. Hidup kita akan dikuasai dengan kekhawatiran, aduh anakku kok gitu, aduh ekonomi kok begini, aduh dan lain sebagainya. Maka dari itu Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, kerjakan apa yang ada di tanganmu dengan sekuat tenaga. Apa yang ada di tanganmu, tapi apa yang di luar tangan saudara? Saudara, itu serahkan bagi Tuhan. Nanti kita masuk ke poin kedua. Itu bukan kendali saudara. Dan kita perlu tahu keterbatasan kita. Amin, saudara. Kalau saudara dan saya memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, di luar tangan kita, pasti kita hanya akan jatuh dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tahun 2023 dikatakan akan ada resesi. Pertanyaannya, apakah itu ada di dalam kendali saudara? No. Apa yang ada di dalam kendali saudara? Halo? Apa yang saudara ada di tangan saudara yang saudara bisa kerjakan? Saudara bisa bekerja? Lakukan itu. Saudara bisa mengatur keuangan saudara? Lakukan itu. Tetapi di luar apa yang saudara bisa lakukan, itu bukan bagian saudara dan saya. Amin. Kalau kita memikirkan dan kita berusaha mengontrol segala sesuatu, percayalah, hidup saudara hanya akan dikuasai dengan kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita belajar menyadari bahwa kita adalah orang yang terbatas. Mari kita belajar menyadari bahwa kita bukan Superman. Kita terbatas untuk tahu dan kita terbatas untuk mengontrol. Dan itu akan membawa kita kepada poin yang kedua. Tolong dibaca ayat ke-15. Apa kesalahan orang di dalam Yakobus pasal 4 ini di dalam membuat perencanaan? Tolong baca ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Iya, terima kasih. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kadangkala orang sadar atau orang tahu kalau dia adalah manusia yang terbatas. Tapi kadang respon yang dilakukan itu salah. Ada orang yang meresponi, ya sudahlah, kan aku memang gak bisa apa-apa. Ya udahlah, aku gak ngapa-ngapain. Ya udahlah, akhirnya sikapnya menjadi apatis. Tetapi di dalam ayat yang ke-15, pada saat kita sadar kita ini terbatas, seharusnya respon kita adalah kita bersandar kepada Tuhan. Orang yang di dalam Yakobus pasal 4 ini, kesalahan yang kedua adalah dia tidak menyandarkan dirinya pada kedaulatan Allah. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bahkan untuk hidup pun saudara, itu ada di dalam siapa? Kehendak Tuhan. Bahkan untuk kita hidup pun kita perlu kehendak Tuhan. Saya masih ingat waktu saya kecil, mungkin sekitar SD. Nanti orang tua saya mungkin coba bisa koreksi. Waktu saya masih SD, papa dan mama saya mengajak saya untuk pergi ke kolam renang Sukoco. Dan waktu itu pakai motor. Dan karena zaman dulu kan belum wajib helm ya saudara. Jadi waktu itu saya nggak pakai helm. Jadi bonceng bertiga tuh, papa, saya di tengah, lalu mama saya di belakang. Waktu mau belok ke kanan, itu dari Canguk itu saudara, terus mau belok ke kanan, tiba-tiba saya lupa posisinya, tapi pokoknya ada motor yang cepet, lalu kami ditabrak. Dan waktu kami ditabrak, kami jatuh ke aspal. Saudara bayangkan, saya nggak pakai helm. Harusnya apa yang terjadi? Kegarota dong, ya nggak? Saya nggak pakai helm, kami semua jatuh ke aspal. Harusnya kepala saya kebentur di aspal, tapi tahu nggak? Kepala saya itu pas kena di tangannya mama saya, jadi mama saya jatuh, tapi mama saya pakai helm. Terus plek gini, kepala saya tek di tangannya mama saya. Jadi kepala saya aman dari kegarota. Puji Tuhan sampai sekarang sih nggak masalah, saudara. Saudara, peristiwa itu mengajarkan saya satu hal yang penting,
bahwa untuk hal-hal yang kecil sekalipun, kelihatannya kecil, cuman kena di tangan. Tapi buat saya, kalau Tuhan tidak bekerja, kalau Tuhan tidak berkehendak, saya sudah tidak ada di dunia ini. Amin, saudara. Kalau saudara masih bisa hidup, itu karena ada kehendak Tuhan saudara hidup di dunia. Pertanyaannya terus buat apa ya saudara berusaha bertanya, mencari tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan buat hidup saudara. Karena firman Tuhan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Bahkan untuk saudara bisa hidup pun, itu adalah kehendak dan kedaulatan Tuhan. Penting buat kita, bukan cuma tahu kalau kita ini terbatas, tapi kita juga menyandarkan diri kita, mengakui kedaulatan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersandar kepada kedaulatan Tuhan? Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetapi bagaimana saudara bisa bersandar? Saudara harus percaya dengan apa? Segenap hati. Kalau saudara tidak percaya dengan segenap hati, aduh, takut ini jatuh nggak ya? Ngerti nggak? Saudara berkata aku bersandar sama Tuhan, tapi sebenarnya saudara nggak percaya kepada Tuhan. Jadi saudara masih mikir dengan kekuatan saudara sendiri. Akhirnya hidup saudara kembali dikuasai kekhawatiran, dikuasai ketakutan. Bagaimana kita bisa bersandar penuh dengan Tuhan? Kita perlu percaya kepada Dia dengan segenap hati. Bagaimana kita bisa percaya kepada Dia dengan segenap hati? Kalau kita mengenal siapa Tuhan. Amin, saudara. Dan Tuhan yang memberikan kepada kita kebenaran firman-Nya. Dia adalah Allah yang menciptakan segenap kehidupan kita. Ini yang kedua. Dalam segala hal kita menyadari dan kita menyandarkan hidup kepada Tuhan. Kesalahan yang ketiga yang menjadi akar dari semuanya ada di ayat 16 sampai 17. Yang terakhir tolong dibacakan. Ayat 16 sampai 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa kata yang diulang berkali-kali dari ayat ini? Kemegahan. Ada 2 kali kata kemegahan, dan bahkan ada satu ditambahi dengan kata congkak. Kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kenapa orang tidak menyadari bahwa dirinya terbatas? Kenapa orang gak mau sih mengakui dirinya lemah? Kenapa orang tidak mau menyandarkan hidupnya penuh kepada Tuhan? Sesungguhnya karena hatinya penuh dengan kesombongan. Perencanaan yang salah pada saat kita merencanakan dengan hati yang sombong. Kenapa orang gak mau sadar keterbatasannya? Dia pikir dia bisa kontrol semuanya, dia pikir dia bisa tahu semuanya. Gak bisa bersandar kepada Tuhan, tidak bisa mengalami sabat, tidak bisa mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena sebenarnya hatinya penuh dengan kesombongan. Bukan tidak tahu. Manusia itu tahu kalau dia terbatas sebenarnya. Manusia itu ngerti kalau dia itu bukan Superman. Tetapi tetap tidak mau bersandar. Karena permasalahan utamanya adalah hati. Kalau saudara mengikuti seri 10 perintah Allah, akar dari setiap permasalahan dari perintah-perintah itu sebenarnya adalah hati. Hati yang tidak percaya, hati yang sombong, hati yang mengingini, dan lain sebagainya. Apakah kesombongan ini hanya milik beberapa orang? Tidak, saudara. Kesombongan ini adalah milik semua orang. Jangan berpikir kesombongan hanya milik orang yang punya kelebihan. Kalau saudara mungkin kelebihan harta,
saudara akan rawan kesombongan. Kalau saudara kelebihan ilmu, saudara akan rawan kesombongan. No, kesombongan itu milik semua orang. Bahkan yang kekurangan juga sombong. Orang yang gagal juga bisa sombong. Saya ingat ada sebuah cerita, seorang rekan hamba Tuhan sedang duduk-duduk di sebuah warung, saudara. Terus lagi makan. Tiba-tiba ada seorang di sebelahnya itu bilang, "Pak, Bapak tahu gedung itu?" "Oh iya, kenapa?" "Itu saya loh yang bangun gedung itu." Waduh, kaget juga. "Oh, Bapak kontraktor ya?" "Enggak." "Oh, Bapak mandor?" "Enggak." "Oh, Bapak yang punya saham di situ?" "Enggak." "Loh, terus Bapak siapa?" "Saya kuli yang bangun gedung itu." Saya tidak merendahkan pekerjaan, saudara. Tetapi saya mau saudara tahu, ngerti gak sih? Orang itu tuh ngomong itu supaya apa sih? Supaya dihargai, supaya dipuji. Saya tidak merendahkan pekerjaan, tetapi motivasinya, bahasanya dia itu, "Aku loh yang bangun gedung itu." Loh, kamu tuh siapa ya? Seringkali kita tanpa sadar ingin menyombongkan diri kita. Ada orang-orang yang berusaha menyombongkan dirinya, tapi kelihatannya caranya merendahkan diri. "Wah, aku tuh kemarin gak belajar loh, tapi aku dapat nilai 100. Aku tuh, Kak, yang lain itu enak. Anak orang kaya, semua pakai uangnya orang tua. Aku tuh apa-apa harus beli sendiri. Semua dari nol, semua aku yang kerja sendiri." Wah, orang-orang tuh memuji saya cantik loh, padahal aku tuh kan biasa aja kayaknya. Saudara, pernah dengar kata-kata seperti itu? Kita seringkali memegahkan keberhasilan dengan cara merendah. Itu namanya merendah di gunung yang tinggi, saudara. Seolah-olah semua keberhasilan kita itu karena kita. Halo. Seolah-olah semua yang kita kerjakan, yang kita bisa sukses, itu seolah-olah karena saya. So, kamu tahu orang itu karena saya loh. Saudara, itu adalah hati yang sombong. Pada saat kita merencanakan sesuatu dengan segala kesombongan, disitulah dosa muncul. Pada saat rencana kita berhasil, kita akan bangga dengan diri kita sendiri. Tapi pada saat rencana kita gagal, kita akan terpuruk, kita akan putus asa, kita akan kecewa. Pada saat saya masih muda, sekarang saya masih muda, saya menyadari bahwa kesombongan adalah salah satu kelemahan saya. Kalau saudara mau tahu berhala di dalam hati saya, berhala saya adalah pengakuan. Dari kecil saya ingin diakui. Saya haus akan pengakuan. Saya pengen diakui bahwa saya pintar. Saya pengen diakui bahwa saya berhasil dalam bidang saya. Maka pada saat saya kuliah, saya membuat perencanaan bahwa saya harus lulus 3,5 tahun. Dan saya harus mendapatkan IPK yang terbaik supaya nama saya dimunculkan, supaya nama saya dipanggil, dan saya mendapat pengakuan, "Wah, Tiur pintar." Sampai di tahun 2010, Tuhan menyadarkan bahwa saya adalah orang yang terbatas. Saudara mungkin semua sudah tahu kisahnya, di mana saya mengalami kista ovarium 7,5 kilo. Saya harus operasi, saya harus bolak-balik masuk rumah sakit selama 1 tahun, dan saya harus cuti kuliah, di mana rencana saya akhirnya berantakan. Saya yang waktu itu sudah terpilih untuk pergi ke Palangkaraya karena akan mengikuti lomba di sana, batal semuanya. Rencana untuk kuliah batal. Salah satu dosen saya udah memproyeksikan saya ke salah satu perusahaan temannya di Bandung, itu juga batal. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya depresi, saya putus asa, bahkan di bulan April 2010 saya hilang ingatan seperti orang gila. Saya cuman mainan laci, saudara bisa tanya mama saya. Papa saya udah pulang dari rumah sakit, saya sepanjang hari itu saya kayak orang gila. Sampai
Dokter bilang ini kayaknya harus dibawa ke psikiater ini. Semua yang saya rencanakan gagal. Saya marah dengan Tuhan. Saya merasa, Tuhan, ngapain saya jadi orang Kristen? Kemarin di tahun yang sebelumnya saya sepertinya berhasil, tiba-tiba hancur berantakan semuanya. Saya marah, saya kecewa, saya depresi, saya putus asa. Anugerah Tuhan. Waktu itu papa saya kembali ke rumah sakit dan melihat kondisi saya seperti itu. Dan beliau menguatkan dengan Ayub. Dan singkat cerita, akhirnya saya sadar dan saya kembali kepada Tuhan. Pada saat kita merencanakan segala sesuatu dengan kesombongan, pada saat rencana kita berhasil, yang kita banggakan adalah diri kita sendiri. Pada saat rencana kita gagal, kita akan kecewa, kita akan terpuruk, kita akan putus asa. Tetapi saya mau cerita terakhir. Pada saat di tahun 2020, kami membuat perencanaan untuk menikah. Perencanaan itu dilakukan, kami menikah di Puri Asri, Hotel Puri Asri, dengan biaya sekian, dengan rencana A, B, C, dan D. Semuanya sudah dihitung, semuanya sudah dipersiapkan. Dan pada saat itu tiba-tiba pandemi marak di Indonesia. Hari H-2, rencana kami berantakan. Kami nggak bisa ngadain acara pemberkatan pernikahan di hotel itu. Catering batal semua batal, semua harus dibatalkan. Apa yang membedakan sikap saya pada tahun 2020 dengan di tahun 2010? Pada tahun 2020 itu, pada saat Hotel Puri Asri membatalkan acara kami, saya bisa bersaksi dengan jujur dan ada orang-orang yang melihat sikap saya. Mereka berkata, Kak Tiur gak sedih? Kak Tiur kok wajahnya kok tetap senyum? Kak Tiur gak mikir? Gak stres? Bahkan itu manajernya Hotel Puri Asri loh. Is it okay Kak? It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau batal, it's okay, gak apa-apa. Gak stres. Ya mungkin ada kayak rasa kehilangan, tetapi I'm okay, saya nggak apa-apa. Bahkan pada saat itu harus tidak boleh ada apa-apa. Waktu itu hari H-2 sore. Terus hari H-1 baru ada kesempatan untuk kami mengadakan di Wisma Sejahtera. Tapi saya bisa bersaksi bahwa hati saya tetap dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Dan saya bersyukur. Dan Tuhan menggerakkan orang-orang yang di luar pikiran saya. Waktu itu keluarga Mbak Renata untuk cari izin dan lain sebagainya. Orang-orang yang akhirnya mensupport dan kami bisa menyelesaikan, mengadakan dengan lancar. Apa yang buat perenungan saya? Pada saat saya membuat perencanaan dan saya kembali kepada Tuhan, saya sadar keterbatasan, saya menyadari kedaulatan Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tetapi sukacita Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara rencanakan di tahun 2023. Saya justru mengajak saudara untuk merencanakan sesuatu. Saudara harus merencanakan. Wah, saya sudah tua, apa yang saya mau rencanakan? Ya saudara kalau bisa besok bangun tidur, saudara berencana, saya mau doakan A, doakan B, itu kan rencana. Ada sesuatu yang saudara rencanakan selama Tuhan masih berikan kepada kita usia. Tapi kembali, yang pertama kita harus sadar, kita adalah manusia yang terbatas. Kita terbatas untuk tahu, kita terbatas untuk mengontrol. Dan pada saat kita sadar keterbatasan kita, mari kita juga mau menyandarkan hidup kita penuh kepada Tuhan. Kedaulatan Tuhan, Dia Allah yang pencipta, Dia Allah pemilik kehidupan. Dan kita menyandarkan hidup kita seutuhnya kepada Dia. Dan yang ketiga, kita merencanakan segala sesuatu dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan.
Manusia ingin menjadi seperti Allah, tetapi Allah akhirnya menjadi manusia untuk menyelesaikan dosa manusia. Kesombongan manusia hanya bisa diobati dengan kerendahan hati yang dilakukan oleh Allah. Dan minggu yang lalu kita sudah memperingati bagaimana Allah yang mulia, Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya menjadi manusia untuk bisa menebus hidup kita. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang inginnya kelihatan, orang-orang yang gak mau kelihatan lemah, orang-orang yang pengennya jadi nomor satu. It's okay untuk jadi nomor satu, tapi jika itu tidak didasari dengan hati yang benar, kita akan jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Oleh karena itu saudara, setiap hari kita harus mengingat keterbatasan kita. Setiap hari kita harus mengingat keagungan, kemuliaan Tuhan. Dan di dalam perencanaan kita kembali di dalam kerendahan hati, kita datang bersimpuh di hadapan pemilik kehidupan, kita bersimpuh di hadapan Sang Agung itu. Dan apapun boleh terjadi di tahun ini, baik itu rencana saudara terjadi, puji Tuhan. Kalaupun rencana saudara tidak terjadi, saudara tahu bahwa Tuhan berdaulat. Dan firman-Nya berkata, dalam segala sesuatu Dia sanggup mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Amin. Mari kita mau memulai tahun yang baru ini dengan perencanaan, tetapi juga dengan hati yang benar. Mari kita menyerahkan semua perencanaan kita di dalam